Global warming, salah satu topik yang paling sering dibicarakan di dunia. Seiring dengan bertambah buruknya kondisi iklim dan lingkungan di bumi, pada tahun 2018, Greta Thunberg menyita perhatian dunia atas aksinya dalam mendesak berbagai negara untuk memberlakukan kebijakan emisi karbon penyebab global warming. Salah satu aksinya yang paling ekstrim adalah memilih untuk berlayar dari Swedia ke New York ketimbang menaiki pesawat. Karena pesawat dikatakan menyumbang emisi karbon dengan jumlah paling besar. Dengan maraknya inovasi-inovasi seperti mobil listrik, motor listrik, dan kereta listrik, untuk mengatasi penyebab global warming, kira-kira apakah keberadaan pesawat listrik memungkinkan? Halo teman-teman elektron, kembali lagi di seri Mariana. Edisi spesial nih. Bersama dengan saya, Saif, kita akan membahas tentang pesawat listrik. Mulai dari apa itu pesawat listrik, perkembangan dan jenis-jenisnya, masa depan pesawat listrik, dan masih banyak lagi. Yuk kita simak. Sebelum kita bahas pesawat bertenaga listrik, yuk bahas pesawat konvensional dulu. Kalian tahu nggak sih apa bahan bakar dari pesawat? Yap, aftur. Namun, tahukah kamu, aftur ini sebenarnya memberikan dampak yang buruk bagi lingkungan. Hal ini karena aftur akan menghasilkan gas buangan yang berupa karbon dioksida saat digunakan sebagai bahan bakar. Dan karbon dioksida ini merupakan salah satu gas pemicu pemanasan global, teman-teman. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, pesawat merupakan salah satu penyumbang emisi karbon terbesar loh. Bayangkan, dalam 1 tahun, penerbangan komersil setidaknya menghasilkan 915 juta ton karbon dioksida. Wah, angka yang fantastis bukan? Oleh karena itu, para ilmuwan sedang berusaha mengurangi penggunaan aftur agar pemanasan global tidak semakin parah. Dan salah satunya, menciptakan pesawat listrik. Sebenarnya, penelitian pesawat listrik ini bukan penelitian yang baru loh di dunia. Proyek pembuatan pesawat listrik sudah dimulai dari tahun 1973 dengan diciptakannya pesawat bernama Military Berdichka MBE-1 yang merupakan hasil modifikasi dari Berdichka HB3 dengan mesinnya diganti motor listrik dan dilengkapi dengan baterai buatan Varta. Pesawat listrik ini berhasil terbang untuk pertama kalinya selama 9 menit dan dari situlah para ilmuwan mulai berlomba-lomba berinovasi dalam menciptakan pesawat listrik. Pada tahun 2016, dua ilmuwan berkebangsaan Swiss berhasil menciptakan pesawat listrik yang bisa mengelilingi bumi loh. Pesawat ini dinamakan Solar Impulse. Yang sesuai namanya, pesawat berkursi 1 orang ini terbang dengan bantuan matahari. Solar Impulse dilengkapi dengan 17.000 sel surya yang akan merubah energi matahari menjadi listrik. Sumber listrik ini pun lalu disimpan dalam sebuah baterai dan dijadikan sebagai bahan bakar pesawat. Tak lama setelah itu, pada tahun 2017, perusahaan Airbus bekerja sama dengan perusahaan Rolls-Royce dan Siemens memulai proyek pembuatan pesawat bernama Event X. Keunikan dari pesawat Event X ini adalah jika pesawat sebelumnya full elektrik, pesawat ini justru merupakan pesawat hybrid. Pesawat hybrid merupakan pesawat yang memanfaatkan gabungan antara sumber fosil dan sumber listrik sebagai bahan bakarnya. Maka dari itu, Event X dilengkapi motor listrik untuk menggantikan salah satu mesin jet pesawat konvensional. Selain itu, pesawat ini juga memiliki generator, sehingga dapat mengisi baterai ketika di udara. Dan pesawat ini direncanakan akan beroperasi sebagai pesawat komersil pada tahun 2021. Wah, keren banget gak sih guys? Tapi teman-teman penasaran gak sih? Sebenarnya bagaimana cara sebuah pesawat bisa terbang pakai baterai? Ya, pesawat listrik menggunakan baterai sebagai media utama penyimpanan energinya. Baterai menyimpan energi dalam bentuk energi kimia. Energi yang disimpan pada baterai dapat digunakan di lain waktu dan disesuaikan dengan penggunaannya. Dalam hal ini, untuk penerbangan. Terdapat beberapa jenis baterai seperti baterai nikel kadmium, baterai lead acid, dan baterai lithium ion. Baterai lead acid banyak digunakan pada akumulator di kendaraan bermotor, sedangkan baterai lithium ion banyak digunakan pada perangkat elektronik seperti laptop, handphone, dan sebagainya.
Terdapat beberapa spesifikasi penting pada baterai, seperti kapasitas energi yang dapat ditampung, kecepatan pengisian daya baterai, serta berat dan dimensi dari baterai. Baterai yang digunakan pada pesawat listrik saat ini masih berukuran cukup besar dan berat. Padahal, berat baterai dapat mempengaruhi kinerja atau performa dari pesawat listrik. Baterai pesawat listrik yang ideal berukuran kecil dan ringan. Kapasitas energi pada baterai pesawat listrik idealnya juga berukuran cukup besar. Dengan kapasitas yang besar, pesawat dapat menempuh jarak yang jauh serta terbang lebih lama. Selain baterai, terdapat media penyimpanan energi lainnya seperti superkapasitor. Superkapasitor memiliki kelebihan dibandingkan baterai dalam hal kecepatan pengisian dayanya. Superkapasitor dapat diisi dalam waktu yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan baterai. Namun, saat ini superkapasitor tidak digunakan sebagai media penyimpanan energi utama karena kapasitas energinya yang saat ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan baterai. Padahal, pesawat listrik memerlukan energi yang besar untuk dapat terbang lebih lama dan menempuh jarak yang lebih jauh. Lalu, bagaimana pesawat listrik dapat bergerak dan terbang? Pesawat listrik menggunakan motor listrik sebagai penggerak utamanya. Motor listrik merupakan mesin listrik yang berguna untuk mengubah energi listrik menjadi energi kinetik atau energi gerak. Pada pesawat listrik, motor listrik yang digunakan adalah motor AC, spesifiknya adalah motor induksi. Motor induksi memiliki dua bagian, yaitu bagian stator dan rotor. Ketika kita memberikan arus listrik 3 fasa bolak-balik pada bagian statornya, akan terbentuk medan magnet yang berputar sesuai dengan frekuensi listrik yang kita berikan. Medan magnet yang berputar ini akan menyebabkan rotor akan berputar searah dengan putaran dari medan magnet tersebut. Lalu, bagaimana cara mengubah listrik DC yang diberikan oleh baterai menjadi listrik AC untuk menggerakkan motor listrik kita? Terdapat sebuah perangkat yang dinamakan inverter. Inverter dapat mengubah arus DC menjadi arus AC, sehingga dapat digunakan pada motor listrik tersebut. Pada proses pengembangan pesawat listrik, tentu ada keuntungan dan kekurangannya. Keuntungannya sudah pasti nih, mengurangi emisi polutan karena tidak memakai bahan bakar fosil. Kalaupun tidak seluruh penerbangan komersil menggunakan pesawat listrik, pemakaian bahan bakar fosil akan tetap berkurang dan terpakai efisien karena diprioritaskan untuk penerbangan jarak jauh. Nah, meskipun keuntungannya sangatlah bermanfaat, tapi ada beberapa kendala yang menjadi kekurangan dari pengembangan pesawat listrik ini. Pesawat listrik memiliki jarak tempuh lebih pendek daripada pesawat konvensional atau yang menggunakan aftur. Hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan energi densitas antara baterai dengan aftur. Energi densitas sendiri adalah suatu ukuran energi yang terdapat pada suatu berat benda. Nah, kita bisa membedakan antara pesawat listrik Aviation Alice dengan pesawat konvensional Cessna 208 Caravan. Pesawat listrik Aviation Alice dan pesawat Cessna ini sama-sama memiliki kapasitas penumpang 9 orang, namun pesawat listrik Aviation Alice hanya mampu terbang sekitar 1000 km, sedangkan pesawat konvensional Cessna 208 ini bisa terbang lebih jauh, yaitu sekitar 2000 km. Lalu hal lain yang bisa kita lihat di sini adalah dari sisi maximum take off weight atau MTOW. Nah, MTOW dari pesawat Aviation Alice ini lebih berat, yaitu sekitar 6.500 kg, sedangkan pesawat Cessna ini hanya sekitar 3.600 kg. Nah, dengan sama-sama berkapasitas 9 orang, dua pesawat ini memiliki MTOW yang berbeda jauh, sekitar 3.000 kg selisihnya. Hal tersebut terjadi karena energi densitas dari baterai itu jauh lebih rendah, yaitu hanya sekitar 165 Wh per kilogram, sedangkan energi densitas dari aftur itu jauh lebih besar, yaitu sekitar 12.000 Wh per kilogram. Tentu saja, karena energi densitas dari baterai itu sangat rendah, sangat kecil, sehingga jumlah dari baterai yang dibutuhkan untuk terbang jauh lebih besar, sehingga akan mempengaruhi maksimum take off weight atau berat dari pesawat untuk bisa terbang. Poin-poin tersebut kemudian menjadi faktor besar dalam kemunculan kendala lainnya, yaitu biaya operasional. Pada pesawat Aviation Alice diperkirakan biaya operasionalnya mencapai $200 per jam hanya untuk 9 penumpang saja. Wah, sangat berbeda jauh bukan dengan pesawat konvensional? Kendala biaya operasional ini bisa sangat merugikan proyek pesawat listrik.
Contoh nyatanya adalah proyek milik negara kita sendiri, yaitu pesawat R-80. Proyek ini dipindahkan dari proyek strategis nasional karena negara Indonesia tidak mampu membiayai dana yang dibutuhkan untuk membuat pesawat ini. Sayang sekali, bukan? Nah, teman-teman, setelah belajar tentang pesawat listrik, bagaimana nih menurut teman-teman? Akankah suatu saat kita bisa terbang dengan pesawat listrik? Dan kira-kira harus menunggu berapa lama lagi ya? Sekian dulu dari Elektron pada edisi spesial Mariana kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.